Sudah 5 hari Taeyong pergi tanpa memberi kabar apapun kepada Yen. Terakhir kali Yen hanya mendapat kabar saat petugas mengirim puluhan tas Hermes ke apartemennya. Setelah itu tak ada kabar apapun tentang Taeyong. Yen merasa sangat khawatir. Bahkan hari-hari yang dia lalui terasa begitu sepi, lesu, tak menyenangkan. Yen bahkan melamun saat di kantor sampai Stella menegurnya. Dia takut dalam hal apapun karena memikirkan Taeyong sedang apa, di mana, dan apa yang dilakukan pria itu. Aku merasa kurang sehat, enak badan. Benarkah ada hal yang harus kukerjakan, Presiden? Jawab Stella lagi. Yen menggelengkan kepalanya. Anda bisa menyetir sendirian? Jika tidak, Yunjin bisa mengantarmu. Ya, Nona, Anda terlihat begitu lemas, ucap Yunjin tersenyum dan menggeleng. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Sudahlah, jangan terlalu memikirkan urusan lain. Sebaiknya pikirkan urusan kita. Stella tersenyum dan memukul dada Yunjin dengan manja. Kebetulan ada laporan bulanan baru yang harus dikerjakan. Kita kerjakan bersama. Pria itu menarik tangan Stella menuju mejanya. Yunjin duduk di atas kursi. Kemudian dia menarik tangan Stella duduk di pangkuannya. Hal itu membuat Stella terkejut. Posisi mereka begitu intim. Berhenti bergerak-gerak jika tidak ingin membangunkan sesuatu. Stella memberatkan matanya. Akhirnya dia berhenti bergerak. Daripada pingsan, Yunjin bangun. Sebaiknya dia tetap diam saja. Tapi Stella merasa yang aneh. Dia merasa Yunjin sedikit setelah ingin bangun, tapi Yunjin menahan pinggang gadis itu dan memeluknya. Salahmu, kau membuatnya terbangun. Aku tidak tahu. Stella menoleh ke arah samping dan langsung disambut oleh wajah Yunjin. Stella menghela nafas. Dia merasa gugup sekali sekarang. Ternyata Yunjin cepat perasaan Stella salah mengira selama ini dengan mengajak pria itu banji. Wajah Stella merah padam seperti tomat ciuman Yunjin berusaha mengerikan. Yunjin tersenyum dan mulai bicara pelan. Ku takut berbekas sedikit, Stella, dan menjamkan matanya perlahan, namun pasti telapak tangan Yunjin naik. Hal itu membuat sensasi Stella seperti terbakar. Bagaimana jika di dalam mobil saja lebih dekat? Stella melihatkan matanya. Ya, ada tidak modal aku yang tempatnya berkesan untuk pertama kalinya. Sama, aku juga yang pertama. Ya sudah, kita ke hotel, ayo cepat. Stella terkejut saat Yunjin mengatakan hal itu. Jadi pria itu selama ini masih juga didaruki, ternyata bukan bekasan orang lain. Keduanya bergegas membereskan barang dan pulang ke kantor. Yen berharap bertemu dengan Taeyong, namun hasilnya nihil. Yen mengedarkan mata di seluruh penjuru ruang tamu yang kosong, dan akhirnya dia masuk ke dalam kamar. Yen tersenyum melihat foto-foto kebersamaan mereka saat di
Lusan berkata rapi di atas meja nakas. Ian memparaskan tubuhnya di atas ranjang Taeyong. Di ranjang ini mereka selalu bercinta setiap malamnya. Matanya terpejam saat merasakan ada aroma Taeyong yang tersisa di sana. Dia membuka lemari yang tidak ada kuncinya itu. Dia sedikit terkejut saat melihat lukisan tanpa miliknya ada di sana. Dia mengeluarkan lukisan itu. Wajah terlihat detail dan sensual. Dia ingat lukisan ini dia sendiri yang menjadi objeknya 5 tahun yang lalu. Dia tak menyangka ternyata dia menyimpannya dengan sangat baik. Pasti dia menggunakan lukisan ini untuk bahan. Ucapnya sangat tertawa saat membayangkan dia bermain solo. Dia kemudian menyimpan lukisan itu di saat menentukan teh. Saat waktu sudah menjelang malam, ia duduk di meja makan sambil memakan cup mie instan buatannya sendiri. Apa yang dibuat hanya dituang air panas, semua orang juga bisa melakukannya. Ia tak bisa memasak dan sudah mencoba satu resep makanan sederhana dari internet, namun hasilnya mengerikan. Dia melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sepertinya dia akan tidur di sini walaupun sendirian, tidak masalah. Setelah selesai makan, dia menghidupkan televisi dan membuka channel. Ia tidur di sofa sambil menonton drama yang sedang hits sekarang, yaitu True Beauty. Tentu dia berada di tim Sojun yang terlihat baik dan keren. Dia mendekati ia dan berjongkok sambil memperhatikan wajah cantik itu. Pria itu tersenyum dan menyentuh rambut Tian. Tak disangkanya sentuhan kecil yang ternyata merejapkan matanya. Dia membuka mata dan mengucapnya sebanyak 2 kali, memastikan bahwa yang dilihat sedang tidak bermimpi. Taeyong, kau pulang. Dia tersenyum dan mengangguk. Dian buru-buru bangkit dari posisi tidurnya dan memeluk Taeyong dengan sangat erat. Taeyong berbaring di sofa dan membawa Yen berbaring di atas dirinya. Yen masuk ke dalam pelukan Taeyong dan menyandarkan kepalanya di dada bidang itu. Saat ini dia bisa mendengar retak jantung Taeyong yang berirama. Dia mengusap rambut Yen pelan dan memejamkan matanya. Jadi kau selama ini kemana? Apakah aku tak boleh tahu? Aku udah ke Lusan. Apa Lusan? Tanpa memberitahuku. Ucapnya sambil menatap wajah Taeyong. Tak kenapa wajah itu terlihat berbeda. Apa itu? Apakah aku menyayangi apa ayahmu? Yen merasa heran atas pernyataan Taeyong kali ini. Tentu aku menyayanginya, walaupun dia menyebalkan, tapi dia tetap orang tuaku. Taeyong terdiam. Lalu jika seandainya aku disuruh memilihku atau ayahmu? Kali ini yang terdiam. Dia merasa pertanyaan Taeyong aneh. Tentu saja dia ingin memilih keduanya. Aku ingin memilih keduanya, hidup bersamamu dan tetap menjadi bagian dari keluarga. Taeyong menggelengkan kepalanya. Walaupun apapun yang terjadi pada ayahmu nanti, kau tetap
Theo tak bisa membenci Ian karena gadis itu tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu yang tak bersalah. Hanya saja Theo merasa kecewa dengan kenyataan saat ini, namun dia tetap akan melindungi Ian dan tidak akan menyakiti gadis itu karena Theo sudah terlanjur mencintai. Theo memutuskan masuk dan membuka pintu utama. Tempat itu penuh dengan debu dan karangan bersama ibunya dan juga Ian. Theo melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia berdiri di ruang tamu. Langsung saja dia menoleh melihat bayangan dirinya saat berumur 17 tahun. Theo di sana. Kilasan tentang masa lalu masuk ke dalam pikiran Theo. Dia tersenyum mengingat saat usianya 17 tahun, ibunya mengajarkannya melukis, dan memang bakat itu sudah ada dalam dirinya. Dan dia bisa menguasainya dengan cepat. Begitu juga dengan alat musik. Bayangan Ira mengajarkannya bermain piano terbesit dalam bayangan Theo. Ya, untuk lukisanmu sangat bagus. Kita bisa menaruhkannya ke galeri seni. Theo remaja tersenyum dan menatap ibunya waktu itu. Tentu saja putraku, yang adalah lakukan apa yang kau sukai. Jangan pernah memaksakan keinginanmu, ucap Ira sambil menusuk kepala putranya itu. Di saat itu Taeyong tidak memiliki teman karena sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia hanya menghabiskan waktu bersama ibunya dan pada akhirnya ia sibuk dengan program itu. Ira menyentuh kedua bahu Taeyong. Theo, ingat kau adalah penguasa, bukan mereka, jadi jangan pernah takut. Kau sudah melepaskan hakmu untuk orang lain, tapi Oma akan membuatmu memilikinya kembali dengan suatu hal yang lebih besar dibandingkan apa yang telah mereka rebut. Theo remajanya mengangguk mendengar apa yang dikatakan ibunya itu, dan hingga saat ini hal itu tertanam dalam diri Taeyong. Hal itu direnggut secara paksa di saat dia memiliki hak baru yang lebih besar. Mereka tetap ingin merebutnya. Tangannya terkepal erat. Seandainya saja mereka tak membunuhnya dan ibunya lagi, mungkin Taeyong sudah ikhlas dan hak dan posisinya mereka rebut. Namun soal kematian ibunya Taeyong sama sekali tak bisa tinggal diam. Johnny, ada apa? Kedatangan Johnny secara tiba-tiba membuat lamunan Taeyong buyar dan berhasil kalah pria itu. Nafas Johnny terlihat tersengal, sepertinya pria itu sedang Taeyong melihat isi map tersebut. Dia melihat foto bukti senjata tersebut. Ini hanya foto, bukan bukti aslinya. Tentu saja Johnny membuka tas yang dibawa, mengeluarkan benda bukti. Pelaku telah dibalut kantung plastik dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah meriksa barang bukti ini. Theo telah terkejut dan pria itu terdiam beberapa detik. Masuklah Matthew, ayahnya Lian. Benar Tuan, Matthew adalah orang suran sore ibumu dan ujung menara di malam itu. Johnny, sebaiknya aku